Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Zona Belajar yang siap menemani perjalanan kalian dalam menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Kristiani Oro, dan hari ini saya akan menjadi host dan juga sebagai narasumber. Nah, episode kita kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu tentang strategi belajar efektif dan menyenangkan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat kalian. Apa sih yang membuat kamu semangat dalam belajar? Pasti jawabannya mungkin ada yang semangat karena cita-cita, ingin membanggakan kedua orang tua, atau justru ingin tahu hal baru. Pikirkan ya, karena semangat itu fondasi utama dalam belajar. Tanpa belajar, ibarat kita mau lari tapi kakinya belum siap kan? Nah, bicara soal semangat nih, jujur saya juga pernah mengalami masa-masa sulit dalam belajar. Ada kalanya rasa malas itu datang menghampiri saya. Saya ingat waktu saya masih SMA. Nah, waktu itu udah mau ujian semester, tapi rasanya mager banget buat buka buku ataupun baca-baca materi. Pikiran saya itu kemana-kemana, lebih tertarik bermain handphone atau sekedar rebahan ketimbang membaca buku ataupun membaca-baca materi. Saya juga merasa kewalahan dan frustasi sendiri dengan rasa malas itu, apalagi saat melihat tumpukan materi yang begitu banyak yang harus saya pelajari. Rasanya seperti mau menelan gaji sendiri. Namun ada satu momen yang penting yang menjadi titik balik bagi saya saat saya di puncak kemalasan dan hampir menyerah dengan rasa malas yang ada pada diri saya. Tiba-tiba teman saya datang ke saya dan katanya, kita sebut namanya Ana. Ana bilang begini ke saya, katanya, "Tessa, yuk belajar bareng. Aku juga lagi pusing nih, tapi katanya kalau belajar bareng bisa jadi semangat," katanya gitu. Awalnya juga saya ragu, tapi ajakan itu ternyata ampuh banget. Dorongan dari teman itu seperti percikan api yang menyalakan kembali semangat saya. Dari situlah saya menyadari pentingnya lingkungan dan dukungan dari orang-orang sekitar dalam proses belajar kita. Belajar itu bukan cuma sekedar urusan individu, tetapi juga bisa jadi perjalanan kolaboratif sesama teman yang menurut saya itu seru. Nah, saya dan teman saya juga dalam proses belajar kita juga mendengarkan playlist favorit kita atau musik-musik favorit kita, dan tentunya lagu-lagu musik-musik favorit kita itu juga bersemangat karena saat kita belajar, saat kita mendengarkan musik, kita akan lebih bersemangat dalam belajar dan mood kita juga itu terjaga. Setelah memutuskan untuk belajar bersama teman saya, kami mulai mencoba strategi baru. Kami tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga menjelaskan materi satu sama lain seperti seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Saya juga mulai membuat catatan penting seperti pada papan belajar saya ataupun buku untuk materi yang saya rasa itu sulit. Kami juga mencoba membuat simulasi sederhana dari konsep-konsep yang dipelajari. Nah, misalnya itu saat
kami ingin belajar mata pelajaran fisika. Kami akan mengambil benda-benda di rumah kami masing-masing dan mendorongnya untuk merasakan langsung konsep gaya dan percepatan dari mata pelajaran fisika tersebut. Jadi belajar itu jadi lebih interaktif dan juga menyenangkan. Tidak hanya cuman duduk diam dan membaca, tetapi kami benar-benar mengalami apa yang dipelajari dari mata pelajaran fisika ini. Selain itu juga saya juga mulai menerapkan metode Pomodoro yang dimana membantu saya menjaga fokus dan menghindari burnout. Fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Ini membuat belajar terasa lebih ringan dan tidak membebani bagi saya. Saya juga sempat mencoba teknik mind mapping untuk materi yang banyak dan menurut saya terlalu kompleks. Dengan mind map, materi menjadi terlihat lebih ringkas dan juga mudah diingat, dan hubungan antar konsep juga jadi lebih jelas. Rasanya seperti melihat peta harta karun yang menunjukkan jalan pintas. Nah, perlahan tapi pasti nilai saya mulai membaik dan yang terpenting saya mulai menikmati proses belajar itu sendiri. Ada perasaan puas dan bangga saat saya berhasil memahami konsep yang sebelumnya terasa mustahil bagi saya untuk saya kerjakan atau saya buat. Momen-momen ini bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang kepercayaan diri dan pemahaman bahwa setiap kesulitan itu sebenarnya adalah peluang untuk bertumbuh. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa belajar itu bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga tentang kegigihan, adaptasi, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Dan terkadang juga kita butuh uluran tangan dari teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Kita jangan takut untuk meminta bantuan atau meminta berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita, karena itu justru akan memperkaya pengalaman belajar kita. Nah, dari pengalaman saya ini ada pelajaran hidup yang bisa saya bagikan kepada kalian semua, yaitu jangan pernah takut dengan kesulitan atau rasa malas dalam belajar. Kesulitan itu bukan tanda kegagalan, melainkan sinyal bahwa ada cara lain yang perlu kita temukan. Walau terkadang kita hanya butuh dorongan kecil dari teman ataupun orang-orang di sekitar kita atau lingkungan yang positif. Kenali dirimu, kenali gaya belajarmu, dan jangan ragu untuk bereksperimen dengan berbagai strategi belajar yang ada. Ada banyak metode di luar sana. Coba saja mana yang paling cocok menurut kalian. Yang terpenting, nikmati setiap prosesnya. Karena sejatinya, belajar itu adalah perjalanan yang tiada henti, penuh dengan penemuan dan pertumbuhan diri. Jadi, mari kita tetap semangat dan menikmati setiap tantangan dalam proses belajar kita. Ingat, setiap langkah kecil itu berarti loh. Mulai dari membaca satu halaman, mencoba satu soal, atau bahkan hanya merapikan meja belajar. Semua itu adalah bagian dari progres kita untuk belajar. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Zona Belajar hari ini. Semoga pengalaman saya bisa menginspirasi dan memberikan semangat baru untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kami untuk tips belajar lainnya yang gak kalah seru. Sampai jumpa di episode selanjutnya.